Kokes M, Komunikasi Podcast Mahasiswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam komunikasi. Halo guys, kenalin aku Valerina. Aku bakal nemenin kalian pada podcast sore kali ini dalam acara Kokes M, Komunikasi Podcast Mahasiswa. Nah teman-teman, kita kali ini bakal mengulik suatu tema yang tentunya sangat relate sama kehidupan mahasiswa zaman sekarang. Teman-teman pernah nggak sih ngerasa di situasi serba salah, pengen nolak tapi ngerasa nggak enak, pengen jaga perasaan orang lain tapi malah kitanya sendiri yang kewalahan. Di titik ini kita tuh bakal bingung, ini perasaan empati atau cuma sekedar rasa nggak enakan aja? Nah, pertanyaan-pertanyaan ini bakal kita kupas tuntas bersama tamu spesial kita, Kak Saiful Hidayat. Halo Kak, apa kabar? Halo. Apa kabar Kak? Baik, Alhamdulillah. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan yang lebih dalam lagi tentang tema utama kita sore hari ini, Kakak bisa perkenalan dulu ke teman-teman KSM dan juga bisa menceritakan lah kesibukan akhir-akhir ini tuh ngapain aja. Oke, perkenalkan dulu ya Ya. Kak. Perkenalkan, nama saya Saiful Hidayat. Saya mahasiswa UIN Salatiga juga dari Prodi Psikologi Islam. Sekarang saya semester 4, ini menuju semester 5. Untuk kesibukan akhir-akhir ini liburan sih Kak. Liburan. Karena ini juga masih waktu-waktu liburan kan. Iya. Habis kemarin tuh kita disibukkan dengan UAS kan. Iya. Untuk kesibukan organisasi sendiri, alhamdulillah saya sekarang diamanai menjadi ketua himpunan Psikologi Islam UIN Salatiga. Ketumnya PI ya ini Iya ya. Kak, alhamdulillah. Untuk kesibukan yang sangat sibuk nggak terlalu sih Nggak Kak. terlalu. Ya. Ya umumnya mahasiswa aja ya, sibuk Iya. organisasi, sibuk kuliah, ngampus, kerkom gitu ya. Iya betul Kak. Umumnya mahasiswa. Oke, kita langsung masuk ke pembahasan ya, Iya. karena tema kita kali ini kan nggak enakan versus rasa empati. Nah, seringkali Kak, rasa empati sama nggak enakan ini dua hal yang sama. Namun kan kedua hal ini memiliki dampak berbeda yang cukup signifikan. Nah, menurut Kakak Saiful sendiri, apa sih perbedaan dari dua hal tersebut, nggak enakan versus rasa empati gitu? Kalau menurut saya sendiri itu dua hal yang justru sangat berbeda ya Kak, Iya. bukan sama. Walaupun memang dampaknya itu berbeda, sangat berbeda, tapi secara definisi pun itu dua hal yang berbeda Kak. Oke. Kalau dari empati sendiri itu didasari atas dasar motivasi kita untuk peduli. Tapi kalau kita nggak enakan kan rasa motivasi yang dari diri kita itu merasakan bahwasanya kita harus ngebantu dia, apapun yang ada diri kita harus bisa ngebantu dia. Itu kan yang nggak enakan. Nah, kita bisa membedakan antara kedua itu dari yang pertama itu motivasi dulu, Oke, motivasi. di dalam diri kita sendiri. Lalu yang kedua itu tujuannya nih Kak. Kalau yang nggak enakan ini bertujuan untuk menyenangkan semua orang. Iya. Nah, itu kan diri kita kan wajar ya, manusia yang bersosial. Dan diri kita juga tujuan dari kita nggak enakan itu kita harus menyenangkan semua belah pihak, semua orang yang kita Iya. temui. Beda halnya dengan empati Kak. Tujuan dari empati sendiri kita adalah mensejahterakan orang, memberikan kesenangan, memberikan solusi juga. Nah, dari dua hal ini kan sudah kita perspektif kerucutkan Iya. dari dampaknya juga. Kalau emang kita didasarkan dari rasa nggak enakan, kita cenderung terpaksa atas diri kita sendiri. Kalau di dalam psikologi itu namanya kita bisa namanya toxic productivity Kak. Toxic productivity. Ya, yang mana kita melakukan sebuah produktivitas tapi dalam diri kita itu toksik. Nah, itu namanya nggak enakan juga, bisa kita kaitkan. Karena kalau kita merasa melakukan segala macam hal yang menurut kita itu produktif tapi menurut diri kita sendiri kita tidak produktif, itu namanya toksik Kak, kalau dalam psikologi. Oke, Nah, baik. dan juga dampak dari nggak enakan ini sebenarnya banyak juga loh Kak. Dari adanya mental exhaustion, kalau di psikologi itu kelelahan mental, itu juga kan bisa sebelum dari dampak itu kan adanya kita merasa tekanan diri kita sendiri Kak. Betul, tekanan. Nah iya, kadang kan misalnya nih kakak nih disuruh ayo bantuin aku padahal kakaknya lagi capek. Iya, lagi capek. Nah, tapi kalau nggak enakan kan ngerasa, Iya. aduh, kok masa nggak tak bantuin? Takut mengecewakan, Nah, takut betul kan? gagal jadi seorang teman atau seorang anak gitu ya. Padahal kan kalau kita tarik dari sudut Iya. positifnya, kita juga bisa membantu dalam hal lain gitu kan Kak. Kalau kita tetap memaksa, mental kita Kak yang akan kalah. Kita akan terus dituntut untuk membantu orang itu sedemikian rupa,
dan juga kita tidak memikirkan diri kita sendiri. Iya, jadi lebih ke prioritasin orang lain padahal kita sendiri terbelakangkan, nggak Itu poinnya. terprioritaskan. Nah, itu poinnya kan. Jadi ya banyak banget dampak dari rasa kita nggak enakan. Kalau sekarang itu Gen Z itu menyebutnya people pleaser. Iya, people Iya kan? pleaser yang Nah, tujuannya untuk menyenangkan orang lain. Nah, jadi perlu kita ingat juga, selain kita menyenangkan orang lain, kita juga harus Menyenangkan diri sendiri kita terlebih sendiri. dahulu. Gimana kita memberikan rasa aman ke orang lain kalau kita sendiri aja belum ngerasa aman. Iya. Nah, dari paparan Kak Saiful tadi, kakak pernah nggak ngerasain kayak gitu? Jadi kakak lagi sibuk kegiatan A, B, C, D, tapi tiba-tiba katakanlah ada teman kakak yang minta bantuan nih. Terus kakak ngerasa nggak enak, ya akhirnya ya udah deh, terima-terima aja aku bantuin. Padahal kakak tuh ngerasa lagi capek banget. Itu pernah nggak kak? Itu sering sekali. Sering ya. Apalagi Iya. dulu waktu awal-awal join organisasi Iya. itu di kuliah ini. Wah, ya kita merasa dibutuhkan banget. Senang kan orang Iya. merasa dibutuhkan tuh kan. Ya saya kerjakan semua pekerjaan yang teman-teman nggak bisa, saya bantu semuanya, padahal diri saya itu sudah merasa kelelahan. Iya. Tapi otak saya tetap mau mengerjakan. Itu atas didasari dari, wah saya nggak enak nih kalau nggak mengerjakannya, nggak enak nih. Dan akibatnya ya saya yang kelelahan sendiri, saya yang kewalahan sendiri, dan itu juga bertahap Kak, nggak langsung sembuh dari penolakan gitu. Jadi tetap saya melakukan bertahap, oh ini tuh nggak baik, ini tuh baik, mana yang baik kita pilah, mana yang buruk kita buang gitu Kak. Nah, cara kita menentukan batasan diri kita tuh gimana kita biar tahu kalau oh ini tuh menolong orang atau sedang mengorbankan diri sendiri, kayak seperti yang kakak katakan tadi, bahwa zaman sekarang ada istilahnya people pleaser. Nah, orang-orang kayak gitu tuh gimana cara membedakan kalau kita sedang menolong orang lain atau sedang mengorbankan diri sendiri ini? Oh, kalau menurut saya Iya. dari perspektif psikologi itu kita bisa menilai dari konsep diri kita sendiri Kak, bagaimana kemampuan kita dalam melakukan hal. Nah, itu yang pertama sebelum kita beranjak ke orang lain. Dengan kita menemukan batasan dari diri kita sendiri, itu kita bisa menemukan batasan mana yang harus kita tolong untuk orang lain, mana yang harus prioritaskan untuk diri kita sendiri. Nah, dari situ kan kita bisa melihat nih bagaimana kita membantu orang lain, batasannya seperti apa, dengan mengukur potensi dari diri kita sendiri Ukur Kak. potensi diri Nah, dulu iya. ya. Misalnya nih Kak, ya memang saya mampu untuk mengerjakan tugas sebagai ketua HMPS. Iya. Tapi saya juga jika dimintai dari ketua Dema untuk mengerjakan tugas, ya saya mengukur dari konsep diri kita sendiri ya, Iya. potensi diri kita. Mampu Saya. atau enggak Nah, gitu ya. jika saya memaksa, ya memang itu bisa mampu tapi dengan paksaan. Tapi kita kembali lagi ke potensi kita nih. Saya berpotensi hanya sebatas ketua HMPS, Iya. tidak melakukan kinerja ketua Dema. Iya. Nah, itu sebagai batasan yang harus kita jaga dari diri kita sendiri. Ya, itu poin yang paling penting dari potensi, apakah kita mampu untuk mengerjakan atau tidak. Kita harus memilih terlebih dahulu Kak. Oke. Iya. Kalau dari kakak sendiri ada nggak sih langkah-langkah atau tips-tips biar kita tuh tetap berempati tanpa harus mengorbankan diri sendiri? Sebenarnya dengan kita berempati itu banyak hal Kak. Kita menolak suatu pertolongan orang lain itu kita bisa berempati Kak. Karena berempati itu tidak selamanya menerima tawaran orang lain. Iya. Berempati itu kita bisa memberikan saran, kita bisa memberikan di lain hari, kita bisa memberikan mendengarkan orang lain, itu juga berempati Kak. Karena sesungguhnya berempati itu cara kita merasakan persepsi orang lain Kak, bukan cara kita membantu orang lain itu. Nah, kalau kita dilema, bagaimana saya menolaknya, bagaimana saya tidak mengerjakan hari ini, ya kita cukup memberanikan diri untuk penolakan dengan cara intonasi kita. Wah, untuk hari ini saya mohon maaf belum bisa mengerjakan ini, tapi untuk lain waktu saya bisa. Itu kan bisa. Iya. Atau memang kalau kita disibukkan terus-menerus untuk membantu nih, kita bisa memberikan saran untuk mengarahkan kepada orang lain. Itu kan juga berempati. Empati. Iya. Oke, baik, terima kasih penjelasannya ya Kak. Iya. Ini cukup membantu banget buat pandangan kita tentang empati dan rasa nggak enakan ya. Kalau empati itu tentang nggak 100% kita harus selalu hadir, Iya. nggak selamanya kita harus selalu mengiyakan, tapi tentang bagaimana kita bisa membantu orang lain tanpa harus mengorbankan diri sendiri. Iya. Nah Kak, pesan nih buat teman-teman KSM, teman-teman mahasiswa semuanya, boleh pesannya? Pesan dari saya, sebelum kalian membantu orang lain atau berempati kepada orang lain, sayangi diri kalian sendiri. Bagaimana kalian memandang diri kalian sendiri, karena bagaimanapun
diri kalian itu lebih utama daripada orang lain. Untuk kesan podcast hari ini sangat seru ya Kak ya. Selain saya mendapatkan insight baru dari mahasiswa KPI ya Kak ya. Iya, betul. Saya juga mendapatkan pengalaman lebih dari kakak-kakak KPI ini. Bagaimana cara kita berinteraksi dengan orang lain khususnya gitu. Oke, baik. Terima kasih ya teman-teman, gak dirasa kita udah berada di penghujung acara. Terima kasih ya Kak Saiful sudah bersedia menjadi tamu spesial kita pada sore hari ini. Aku selaku host pada sore hari ini undur diri. Maaf kalau misal ada suatu perkataan atau perbuatan yang kurang mengenakan, dan juga tamu spesial kita Kak Saiful. Terima kasih untuk kehadirannya hari ini. Cukup sekian ya guys. See you. Dadah.